Yes. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Malam. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi malam. wabarakatuh. Iya, senang bertemu lagi. Ini acara sebulan sekali ya. Sekarang judulnya kita punya cerita. Sebenarnya tujuannya banyak gitu ya. Teman-teman yang hadir bisa mendengarkan cerita orang dan mendapatkan pembelajaran gitu ya. Bisa juga bercerita, bertutur untuk mengungkapkan isi hati, mau curhat, mau nulis segala macam atau membacakan cerita orang tidak apa-apa, yang penting orang itu nggak masalah dengan cerita itu. Lalu juga tidak termasuk yang tadi yang kita bilang berhubungan dengan sara, ada sara di dalamnya atau politik yang menimbulkan kontroversi. Karena kita mau semua orang enjoy gitu ya. Terima kasih untuk hadir di sini. Kita punya beberapa pencerita, penutur. Sebelumnya saya mau pemanasan. Pemanasannya gini, teman-teman menyadari nggak sih bahwa ketika di sekitar kita, ketika kita dengar lagu, ketika kita nonton video pendek misalnya, itu pasti ada unsur cerita di dalamnya. Nah, sekarang ada satu lagu judulnya Kereta Malam. Ada yang tahu? Ya, itu kereta malam yang jedak jeduk itu bukan? Bukan. Iya. Coba kalau dengerin lagu itu, ada ceritanya nggak? Itu lagu tahun berapa ya, Bu Imung? Lagu tahun 80-an kali ya. Oke, saya nggak tahu Kereta Malam. Oh, Bun Bun mau menyanyikannya? Aduh. Apa saya agak lupa sih saya sih. Iya, awalnya seperti apa ya? Lupa deh. Ada yang ingat nggak? Bisa cari di YouTube, nanti keluar lagunya dan teksnya. Awalnya pernah sekali gitu ya? Iya, betul. Nggak ada yang tahu. Oh, cuma itu doang. Didak diduk gitu. Jadi ceritanya dia naik kereta malam untuk bertemu neneknya gitu loh. Nah, itu aja udah bercerita gitu kan. Bahkan suara apa tadi, keretanya hidup itu bisa dijadiin cerita, bisa dijadiin dimonetasi ya dalam hal lagu gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita ceritakan itu bisa bermanfaat di dalam banyak cara. Nah, oke, pemanasannya sebentar. I will show you ini. Kok jadi kesini sih? Share screen, dan ada 3 film di situ. Tapi cobalah lihat ketiganya ini tanpa mengaitkan dengan isi cerita film itu. You create your own story gitu ya. Based on that. Setiap orang punya giliran, harus ikutan nih, ya. Harus ikutan dan waktunya pendek. 30 detik sampai 1 menit. Oke ya. Sebentar. Boleh pilih dari 3 itu. Sudah terlihat? Iya, saya itu nggak pernah nonton film, nggak ngerti isinya. Ya, itu mungkin advantage for you, Pak. Oke. Ya, karena yang diminta adalah menceritakan berdasarkan apa yang dilihat. Jadi nggak boleh ngikutin apa yang ada di dalamnya, cerita yang ada di dalamnya. Biasanya orang-orang yang udah tahu filmnya tuh langsung berpikir tentang cerita di dalamnya, gitu kan ya. Siapa mau mulai duluan? Saya waktuin ya. Yuk, monggo. Avatar itu artinya apa sih, Bu Imung? Nah, ini silakan diartikan sendiri. Kalau menurut saya, it can be like simbol gitu kali ya. Gimana yang lain? Avatar itu sebenarnya konsep sih. Itu dari agama Hindu. Jadi mereka percaya misalnya
contohnya bahwa Dewa Wisnu itu sebenarnya punya 9 awatara sebenarnya, kalau cuma di bahasa Inggrisnya itu jadi awatara sebenarnya. Jadi representasi gitu ya. Jadi kayak inkarnasinya gitu di dunia ini. Jadi mereka orang-orang Hindu percaya bahwa Dewa Wisnu itu pernah lahir sebagai manusia dan dalam 9 wujud, 9 awatara itu sih. Jadi ya apa ya? Jadi ya bentuk lain ya dari kita. Jadi orang itu masih bukan orang atau sesuatu ya suatu makhluk itu masih hidup, tapi dia apa namanya? Representasi. Yang merepresentasikan betul dalam bentuk lain gitu. Punya inkarnasi dalam bentuk lain seperti itu sih. Konsepnya seperti itu, Pak. Tapi di film ini beda ya, Pak ya? Tahu saya. Ini pernah nonton Pak Bun. Iya. Pernah, Pak. Saya tiga film ini saya pernah nonton sebenarnya. Jadi makanya agak sulit, Pak, untuk ini. Karena saya pasti akan terikat dengan cerita film itu, Pak. Iya. That's the thing about story. Saya coba ya, Pak Imo. Ya, silakan. Yang di tengah ini. Oke. Tunggu sebentar, aku biarin nanti gampang ininya. Gampang. Ini di stop share dulu. Jadi nanti bisa gampang apa namanya merekamnya atau motong rekaman gitu ya. Kok editing maksudnya. I will put you on itu spotlight. Spotlight for everyone sih. Gambarnya hilang. Gambar yang tadi. Imajinasinya belum kuat. Oh oke, bentar ya. Bentar. Ini, ini sudah di spotlight. Kita share lagi ya. Kan ceritanya harus beda kan dengan cerita ininya kan? Filmnya. Ya. Tapi kalau hampir sama-sama dikit nggak apa-apa ya. Tapi saya nggak tahu juga sih kadang nonton. Oke ya, boleh mulai. Silakan. Oke. Ini ada dua ada laki-laki dan perempuan, usianya masih sangat muda. Ini menggambarkan masa depan, ada matahari, dan kita bisa melihat masa depan yang cerah jika kita berjuang. Biasanya dalam film-film Amerika, perempuan itu hanya pemanis saja. Nah, mungkin di sini menunjukkan dari posisi duduk dan berdiri bahwa perempuan juga mungkin bisa menjadi kekuatan tersendiri. Saya melihat dan oleh karena itu perempuan ini berani menatap masa depan, kemudian berani menunjukkan kemandirian sebagai sosok yang tidak tergantung pada laki-laki yang di dekatnya, akan tetapi mereka tetap bekerja sama untuk meraih masa depan, untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu kayak gitu. 34 second. Kalau dari inian saya agak terlambat sedikit tadi. But that's good. Sudah kelihatan ada, kalau di ini ada opening, ada body of the speech dan closingnya ya. Oke, thank you. Umay boleh tunjuk siapa? Oh. Ya, setiap orang memilih diri sendiri saja. Oh, baiklah. Siapa yang mau berikut? Oke, saya coba Daya. Ya, silakan Pak Ate. Saya memilih avatar ya. Dan ketika saya melihat gambar avatar ini, tanpa tahu artinya itu dalam agama Hindu atau agama atau apa begitu kan? Saya melihat wajah yang sangat seram, ya, ada menakutkan karena wajah itu bertitik-titik putih, begitu kan ya, sehingga yang saya rasakan dalam hati, apalagi ketika melihat from the director of Titanic, ini suatu bencana karena kesombongan begitu. Saya pikir jangan-jangan di balik gambar ini ada cerita seperti itu. Itu Bu Imung yang saya simpulkan tentang avatar bergambar wanita biru. Oke, 29.
Yeay, thank you Yeay. Pak Ate. Kayaknya Pak Ate harus nonton nih, tapi butuh waktu 3 jam ya. Oke. Ya lama filmnya. Lama ya. Tapi ini pemenang Oscar, Pak. Iya. Oh, oke. Berarti popcornnya harus banyak. Powerful movie ya. Oke, yang berikut. Boleh saya, Mbak Imung? Ya, silakan Bun. Ya, saya juga akan membahas mengenai Avatar. Saya melihat dari poster film tersebut, seorang wanita yang seperti tadi disebutkan oleh Pak Adi, berkulit gelap, matanya juga kuning, kemudian berbintik-bintik putih. Mengingatkan saya pada definisi kecantikan. Dahulu orang berpikir bahwa, beberapa tahun lalu, orang berpikir bahwa kecantikan itu identik dengan wanita yang ada di tengah ini, yang poster di tengah ini, yang putih, yang kulit rambutnya pirang, yang tinggi langsing. Tapi sebenarnya definisi kecantikan sekarang sudah berubah. Jadi sekarang wanita yang tidak begitu langsing pun, atau wanita yang berkulit tidak putih, atau yang berkulit atau yang rambutnya tidak pirang pun bisa menjadi cantik, dan itu sudah mengubah banyak iklan di industri mode atau industri kecantikan ya, karena kecantikan itu ya sangat relatif dan semua wanita apapun warna kulit, warna rambutnya, rasnya, semuanya ada cantik. Demikian, Mbak Imung. Ini isinya bagus, meskipun exceed the time. Oh ya, sorry. No worries. Maaf, saya lupa ngomong soalnya. Ini 1 menitan ya. Oke. Thank you, Bun. Yang berikutnya siapa? Mbak Imung, boleh? Ya, Mel. Saya mau milih yang gambar kedua, Divergent. Kalau melihat dari poster ini, saya tertarik menggarisbawahi mengenai kerjasama, teamwork. Jadi melihat bagaimana perjuangan seorang wanita dan seorang laki-laki, tidak melihat gendernya apa, tapi lebih gimana teamwork itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi bayangkan kalau misalnya sapu lidi hanya 1 helai, itu bisa buat apa sih gitu kan, nggak bisa buat ngapa-ngapain gitu, yang ada dibuang. Tapi kalau sapu lidi itu dirangkai jadi 1, bisa buat nyapu, bisa buat membersihkan halaman misalkan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saya terutama, saya mengambil pelajaran bahwa apapun itu sekarang bukan zamannya kerja mandiri, maksudnya kerja sendiri, egois, tapi sekarang lebih ke zamannya kolaborasi. Makanya sekarang banyak Instagram kan collab sana A sama B dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan collab, dengan kerjasama, kita bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih besar mungkin, dan bisa menginspirasi orang gitu. Ya, demikian. Terima kasih. Thank you, Mel. Lebih dari 30, ini sekitar 40-an second. But that's good too. Ya, kita masih punya Nurul sama Mary dan Mita. Siapa mau duluan? Siapa? Nurul. Maaf ya, mau tanya dulu. Agak kurang jelas saya tadi, kayaknya salah nangkep. Jadi sebenarnya tuh kita disuruh ceritain kesan dari poster ini atau apa ya? Apa cerita filmnya? Enggak, justru itu you get something out of the movie gitu. Maksudnya bukan out of the movie, tapi sesuatu yang tidak berhubungan dengan filmnya. Oh, oke. Berarti saya salah. Nanti dulu saya mau minta waktunya karena saya berpikir kita dibuat suruh bikin cerita tentang film itu. Bukan tentang film. No. Iya. Maksudnya mungkin Bu Imung membuat cerita dari gambar yang kita lihat, begitu ya? Iya. Begitu kan? Iya. Dikarang-karang sendiri dah. Oh. Mita nggak kedengeran suara itu ya? Okay. Nggak mesti harus tentang apa yang kita tanggapi, apa yang kita, maksudnya, oh ini menurut saya begini, kayak tadi kan teman-teman kan udah, menurut teman-teman film Divergent itu apa, Avatar itu gimana. Mbak Imung kedengeran nggak suaraku sekarang, Mbak? Dengar.
Kedengeran ya? Ya. Kita mencoba mic yang baru deh, nggak apa-apa ya. Oke. Aku mau coba gambar ketiga, Mbak, yang Minion, Little Minion. Oke. Ya, silakan sementara Nurul Tahu ya. mereka-reka ceritanya. Kalau aku lihat itu gambar keluarga sedang makan-makan, Mbak. Dan mereka itu mukanya ceria, ada anak-anak kecil, ada Minion, ada bapaknya. Dan ini mengingatkan aku pada pesta akhir tahun ini. Kebetulan setelah 2 tahun pandemi, aku dan tetangga-tetangga itu nggak ngumpul. Jadi baru akhir tahun ini kita mau ngumpul-ngumpul dan mau makan-makan bersama. Dan mudah-mudahan rencana yang sudah disiapkan ini bisa terjadi. Karena bagaimanapun juga silaturahmi itu selalu membawa berkah. Ketika berkumpul dengan teman-teman, makan-makan, ngobrol-ngobrol, walaupun singkat waktunya dan sederhana jenis makanannya, dan juga orangnya nggak sebanyak zaman dulu ya. Kalau dulu bisa sampai 50 orang mungkin berkumpul tetangga-tetangga. Kalau sekarang mungkin paling banyak 10 orang. Tapi tetangga itu buat aku adalah keluarga kedua. Jadi selama tinggal di sini 10 tahun aku sebagai seorang single mother, keluarga yang paling dekat ketika aku sakit, ketika anakku sakit, itu adalah tetangga-tetangga yang selalu menjenguk, mengirim makanan, menengok, tempat curhat, tempat menangis, tempat tertawa bersama. Dan puji Tuhan, di akhir tahun ini, di awal tahun baru, dengan memulai tahun baru dengan energi yang positif, aktivitas yang positif, diharapkan tahun depan kualitasnya jauh lebih baik daripada tahun-tahun terakhir ini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke. Ini juga lewat dari 1 menit ya, tapi nggak apa-apa. Ayo, kita punya 2 lagi nih, Nurul sama Mary. Yang mana yang mau duluan? Ya, Mer. Sebenarnya nggak berani Kak Imung. Cuman coba-coba aja ya. Sure, ya. Saya yang Minion itu. Saya melihat ada seorang yang bertubuh besar, kemudian di sampingnya yang bertubuh kurus, yang mungkin tidak terlihat oleh yang bertubuh besar. Kemudian di bawahnya ada orang-orang bawahan gitu kan. Kemudian ada anak kecil gitu. Yang sedang memegang makanan, tetapi makanan itu justru disodorkan kepada yang bertubuh besar gitu. Nah, di sini saya memaknainya bahwa ternyata orang yang bertubuh besar itu memang menatap makanan itu dan membutuhkan makanan itu dibandingkan dengan orang bawahan yang turut senang melihat ketika temannya yang bertubuh besar itu bisa mendapatkan makanan itu lebih dulu gitu. Bahkan yang di sampingnya juga turut gembira ketika melihat teman yang bertubuh besar itu sepertinya sangat menginginkan makanan itu. Itu saja pesannya. Pesannya ya teman yang bertubuh besar biasanya lebih senang makan, dan teman-teman semuanya lebih tahu, dan itu dia bahkan senang makannya itu membuat teman-temannya juga senang gitu, karena apa yang disediakan itu selalu dimakan dan selalu disukai. Itu aja. Terima kasih. Nice, thank you, makasih. Nah, ini hampir 1 menit. Oke. Ya, Nurul terakhir, ini yang impromptuan. Iya. Ya, ini ya, mohon maaf saya mungkin salah mengartikan dan mungkin masih salah mengartikannya, jadi ya udahlah ya. No worries. Ya, Avatar. Oke, udah mulai? Oh, belum ya? Saya starting. Boleh. Belum, nanti dulu. Oke. Jadi Avatar itu cerita tentang tukang cat keliling. Ceritanya itu ada tukang cat, dia diminta ngecat 1 kota warnanya biru untuk 1 hari aja. Jadi segala upaya dia jadiin cat kota itu jadi biru. Jadinya di akhir film sekujur tubuhnya jadi biru, maka kayak Smurf karena dia ketumpahan cat. Itu dia makanya posternya jadi warna biru semua. That's cool. 19 detik tapi lucu juga. Jadi orang bisa tervisualisasi gitu, ada kota biru semua.
Oke, that's good. Thank you so much teman-teman semua. Ini saya stop share. Lalu sekarang kita akan mulai dengan ceritanya. Ya, setiap orang mendapat kesempatan untuk biasanya udah disiapin tuh ceritanya. Ya, sampai 7 menit per orangnya. Boleh dibacakan, boleh ekspresi sendiri. Siapa yang mau mulai duluan? Karena kita belum ini nih, cap cip cup. Karena aku yang terakhir, mungkin aku yang duluan. Boleh? Boleh dong. Oke. Sebentar, Nurul. Oh ya. Biar di spotlight. Kok Melisa ya spotlightnya? Bentar. Nah, semua yang dilihat di layarnya apa? Cuma pink pasti ya. Enggak, Nurulnya besar nggak? Kan foto-foto semua orang. Foto semua orang, baik. Okay. Tapi di sini udah. Karena view-nya Bapak gallery, Pak. Kalau klik view-nya speaker ya, supaya. Oh, mau diambil speaker ya? Nggak apa-apa, dari Pak Ate nggak apa-apa. Cuma kalau dari saya recordingnya harus ada ini ya, supaya ntar kelihatannya lebih terlihat gitu. Ya, mari kita sama-sama sambut Nurul. Ceritanya, judulnya apa? Judulnya sih sebenarnya bukan sebenarnya, intinya judulnya 21 hari. Ya, ini diambil dari salah satu tulisan di Medium saya. Oke, jadi segini ceritanya. Kali ini tuh saya ingin cerita ke teman-teman tentang membangun kebiasaan. Balik lagi itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya mau share juga sedikit. Kebiasaannya itu pasti kebiasaan baik ya, bukan yang buruk. Siapa sih yang nggak pengen punya kebiasaan baik? Pastinya kan. Misalnya kebiasaan makan sehat, kebiasaan tidur yang baik, maksudnya tidur teratur, kebiasaan hidup sehat. Itu contohnya ya. Jadi setelah mendengar dan baca-baca buku maksudnya ya, bukan baca-baca doa doang, tentang cara terbaik untuk membangun kebiasaan yang bagus dan positif, itu ada yang bilang bahwa kita harus program tubuh dan pikiran kita gitu untuk mengembangkan kebiasaan baru. Wah, di riset kepala kita. Atau kita harus pelajari cara, balik lagi saya tadi pakai kata riset. Intinya adalah kita mau atau ngehack gitu, ngebuka cara untuk ngelabui otak kita agar bisa memproduksi yang namanya feel good hormone atau hormon yang bisa membuat diri kita baik, merasa baik. Agar kita tuh dengan senang hati gitu melakukan kebiasaan itu. Atau tapi juga bilang kita harus detox diri kita dari hormon feel good tersebut. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada yang bilang, kita perlu nih feel good hormone, tapi ada wait, tunggu dulu, feel good hormone tuh sebenarnya juga bisa kita hindari gitu. Jadi mana nih gitu kan. Ya udah, saya terus baca, saya terus nonton life hacks, advices dari YouTube dan dari baca-baca buku lain yang motivasi diri. Terus saya ketemu. Jadi setelah nonton, baca gimana cara ini, akhirnya ketemu di satu realisasi sederhana sebenarnya. Yakni ya mulai. One simple word, mulai. Jadi kalau mau bangun kebiasaan itu sebenarnya ya kita harus mulai. Tapi gimana? Seberapa lama kita dari mulai sampai kita dapat kebiasaan? Nah, akhirnya saya dapat ketemu lagi. Ada yang bilang 21 hari untuk membangun kebiasaan. Jadi saya mulailah. Saya pilih kebiasaan baru yang saya mau mulai. Olahraga teratur. Dan saya bikin target 21 hari. Dengan harapan hari ke-22 saya udah terbiasa olahraga teratur. Tapi kok hari pertama berat banget. Hari kedua, ketiga, terus lama-lama bosen saya hitung gitu kan ya. Saya hitung bosen jadinya. Tapi setelah kayaknya nggak ujung-ujung gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana, saya berhenti ngitung. Tapi ternyata terus saya udah mulai nikmatin rutinitasnya.
Jadi sampai sekarang kebawa nih kebiasaan baik itu, yakni olahraga teratur tadi. Jadi pertanyaan saya ini sebenarnya saya juga bertanya sama diri saya sendiri, sebenarnya benar nggak sih untuk membangun kebiasaan, sebuah kebiasaan perlu waktu 21 hari? Karena buat saya juga bingung, itu karena apakah saya sudah memiliki dan enjoy rutinitas tersebut di hari ke-22, atau lebih dari 22, atau kurang dari 21. Tapi yang saya tahu, saya tidak akan memiliki kebiasaan baru tadi kalau saya nggak pernah mulai. Jadi sebenarnya seperti yang Master Yoda, teman-teman kalau misalnya pernah dengar yang namanya film Star Wars, itu ada salah satu Jedi atau ahli gitu ya, ahli pedang lah katakanlah ya, ahli pedang dan master gitu, namanya Master Yoda. Dia bilangnya there's no try, only do. So karena kita mau 2022, biasanya kita punya New Year's resolutions. So there's no try, just only do. Jadi teman-teman, yuk kita buat lagi kebiasaan baru, kita mulai. Thank you. Mantap dan inspiratif. Ya. Try apa namanya? Small. Tadi Jeda bilang apa? There's no try, only do. Only do. Let's do it. This is what we do ya. Membiarkan kebiasaan ini, kita harus punya apa namanya? Kebiasaan dan kemampuan bercerita. You never know, it will be useful for you. Ya. Terima kasih Nurul. Kita berpindah Sama-sama ke yang berikutnya. Ya, boleh tuh kasih tepuk tangan kayak gitu juga boleh. Iya. Sekarang berpindah ke siapa yang kedua? Ini nanti yang ketiga Umay, yang kedua belum ada. Saya boleh? Boleh, Mel. Oke, terima kasih. Jadi sekarang saya akan membacakan sebuah cerita dari sebuah blog namanya ribut-rukun.net, ditulis oleh Wahyu Pramudia. Ini diangkat dari kisah nyata. Semoga ini bisa menginspirasi. Judulnya saya beri judul, maksudnya saya agak modif judulnya. Harga dari sebuah ketidaksetiaan adalah kerendahan hati yang bersedia memaafkan. Potret keluarga di ruang tamu itu menarik perhatian saya. Sekilas melihat, saya sudah menemukan sebuah kejanggalan. Apakah itu? Seorang ayah, ibu, dan 2 orang anak. Semua berkulit putih dengan mata cenderung kecil. Dan kemudian anak yang ketiga. Rambutnya ikal, kulitnya cenderung gelap. Begitu berbeda. Mungkin anak angkat ya, batin saya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Mengangkat anak juga berarti melahirkannya. Bukan dari rahim, tetapi dari hati. Ini lebih baik daripada anak-anak yang hanya lahir dari rahim, namun tidak dari hati sang ibu, sehingga ditelantarkan begitu saja. Agaknya saya sudah berdiri terlalu lama menatap foto itu, hingga seorang pria sang empunya rumah mempersilahkan saya untuk duduk. Sudah tersedia kopi, serta beberapa makanan kecil di atas meja. Sebuah tawaran persahabatan di tengah dunia yang makin individualis. Kami, 2 orang pria berselisih kurang lebih 20 tahun, berbincang tentang banyak hal dalam kehidupan. Percakapan tentang ibadah, pekerjaan, relasi, dan keluarga. Di tengah percakapan, tak bisa saya terus-menerus menyimpan rasa ingin tahu tersebut. Apakah anak tadi benar anak angkat keluarga ini? Mohon maaf, Pak. Saya jadi penasaran dengan anak ketiga dalam potret itu. Kata saya sambil menunjuk potret keluarga yang besar. Apakah itu anak angkat? Penampilannya tampak berbeda dengan saudara-saudaranya. Oh, itu. Banyak yang mengira seperti itu. Tapi sebenarnya, ia bukan anak angkat kami. Ia juga anak kami. Pria yang satunya tersenyum memberi jawab. Loh,
Kok bisa beda ya, Pak? Tampilan fisiknya itu loh, beda. Saudara-saudaranya putih dan maaf, agak sipit. Yang ini cenderung gelap dan matanya cukup lebar. Saya jadi kian penasaran. Wah, itu ceritanya panjang sekali. Ayo diminum dulu kopinya. Ajak sang pemilik rumah sambil mengambil makanan kecil yang ada di meja. Saya suka cerita yang panjang, Pak. Nanti boleh ya, saya tuliskan di blog saya, pinta saya. Ya, saya tahu Bapak suka tulis cerita kan? Tapi sama seperti yang lain, tolong jangan dituliskan nama dan lokasi ya, Pak. Saya sih nggak apa-apa, tapi kasihan anak saya. Nanti kalau dibully oleh orang-orang yang membaca tulisan Bapak. Pinta sang pemilik rumah. Rasa ingin tahu saya semakin memuncak. Ini pasti jadi cerita yang bagus, batin saya. Saya minta izin untuk merekam percakapan dan pria itu mengizinkan dengan catatan rekaman tersebut dihapus setelah saya menyelesaikan tulisan. Saya pun menyetujuinya. Jadi gini, Pak. Ada saat dalam hidup saya bekerja keras mencari uang demi kesejahteraan keluarga. Waktu itu, saya dan istri sudah punya 2 orang anak. Saya benar-benar banting tulang. Sementara istri ibu rumah tangga. Tak kenal waktu, bahkan seringkali saya meninggalkan rumah demi perjalanan keluar kota. Dan memang ada hasilnya. Kesejahteraan kami berubah drastis. Namun tanpa sadar, ada yang sebenarnya berkurang. Tanpa saya sadari, yang berkurang adalah perhatian saya untuk istri. Ia kesepian. Berulang kali ia mengeluhkan hal ini, tapi saya anggap angin lalu. Saya anggap ia terlalu manja. Ada anak 2 kok kesepian. Sebagai seorang pria yang juga menikah dan mempunyai anak, saya paham pola pikir pria sang pemilik rumah. Ya, beberapa pria juga berpikir demikian. Tidak mungkin seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga dan punya 2 anak, kok bisa sih kesepian? Benar kata orang, penyesalan itu selalu datang terlambat. Saya baru sadar, istri saya serius dengan apa yang saya katakan ketika ia tiba-tiba pergi meninggalkan rumah. Pergi kemana, Pak? Ya, kalau tahu kemana, sudah selesai ceritanya. Intinya, ia pergi meninggalkan anak-anak di rumah. Lenyap begitu saja dengan bawa beberapa pakaian. Saya bingung mau cari kemana. Waktu itu belum ada HP atau media sosial seperti sekarang. Saya menghubungi semua teman, tapi tidak juga ketemu. Saya lapor polisi, tapi nihil. Tak ada hasilnya. Anak-anak pun kebingungan. Mengapa mamanya menghilang? Saya terdiam menatap pria itu lebih dekat. Sampai beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar kalau istri saya hidup bersama salah satu mantan karyawan saya. Saya kaget dan segera menuju ke kota itu. Saya melihat sendiri, memang mereka telah tinggal bersama. Hancur hati saya. Bayangkan, Pak, istri saya selingkuh dengan mantan karyawan saya sendiri. Saya sangat terluka dan langsung terpikir untuk menceraikannya. Saya segera pulang dan menghubungi lawyer yang saya kenal. Oh, tak terbayangkan betapa hancur harga diri seorang pria mengetahui istrinya berselingkuh dengan mantan karyawannya. Saya pulang ke rumah, bercerita ke anak-anak. Mereka menangis. Hati saya lebih berantakan lagi. Niat saya sudah bulat. Cerai. Orang yang tak setia tidak layak untuk dikasihi. Akhirnya Bapak dan Ibu bercerai. Ketika saya dan lawyer sedang mempersiapkan diri untuk mengurus perceraian, di tengah kesibukan pekerjaan, kurang lebih 3 bulan sejak saya pulang dari kota itu, istri saya kembali ke rumah. Saya kaget setengah mati. Pulang ke rumah. Kenapa, Pak?
Istri saya pulang karena selingkuhannya meninggalkannya. Ia tak tahu lagi harus kemana. Ia bawa barang-barangnya ke kamar pembantu yang kosong karena merasa tak layak lagi masuk ke kamar tidur kami. Satu sisi, anak-anak saya gembira. Tapi di sisi lain, saya marah dan jijik dengannya. Saya tambah jijik lagi setelah melihat bahwa perutnya membesar. Ia kembali bukan hanya membawa diri, tapi juga anak dalam kandungan, hasil perselingkuhannya. Saya ingin mengusir dia, tapi anak-anak begitu gembira melihat mamanya kembali. Saya bingung, pasti gimana. Pada titik ini, saya mengamini bahwa hidup seringkali jauh lebih sulit diterima akal sehat daripada kisah-kisah sinetron. Begitu banyak hal sulit dinalar terjadi dalam kisah perjalanan hidup seorang. Saya teringat salah satu ucapan guru, fiksi harus masuk akal, tapi hidup tidak mesti demikian. Beberapa hari kemudian, saya yang jarang pulang ke rumah, Pak. Saya gunakan semua waktu untuk kerja, dan kerja. Saya menghindari pulang ke rumah. Saya hanya pulang ketika anak-anak sudah tanya, mengapa papanya tidak pulang-pulang? Saya betul-betul tak berdaya. Diskusi dengan lawyer pun terhenti. Tak ada solusi. Tak terbayangkan bagi saya bagaimana pria itu, sang empunya rumah, bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Istri tak banyak mengajak saya berbicara. Ia melakukan tugas ibu rumah tangga seperti biasa. Malam hari ia kembali tidur di ruang pembantu yang tak terpakai. Anak-anak berulang kali bertanya, kenapa mama tidur di ruang itu? Saya tak mampu menjawab. Dalam kebingungan, saya berkonsultasi dengan banyak orang. Saya dapat banyak jawaban, mulai dari usulan untuk mengusir istri, karena bukan hanya mengkhianati, tapi ia juga telah mencemarkan nama baik keluarga. Ada juga usulan untuk menerima kembali dan membiarkannya seperti pembantu di rumah. Saya betul-betul bingung. Anak-anak gembira karena mamanya pulang ke rumah, sementara saya bingung setengah mati. Jika Anda yang sedang mendengarkan kisah ini ada di posisi sang pemilik rumah, apa yang hendak Anda lakukan? Sampai akhirnya saya berkonsultasi dengan seorang rohaniwan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Setelah mendengarkan cerita saya, sang rohaniwan hanya berkomentar singkat. Istrimu jadi seperti itu, ya bukan murni kesalahannya. Ada andil kesalahanmu sebagai suami. Bagaimana kamu membayar kesalahanmu itu? Istrimu sudah membayar dengan penderitaannya selama ini. Wow, saya mengagumi jawaban rohaniwan itu. Ya, sudah Pak. Setelah saya merenungkan jawaban dari rohaniwan itu, saya puasa dan berdoa beberapa hari. Dan akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus menerima kembali istri bersama anak dalam kandungannya. Saya mengajak istri berbicara empat mata. Ia minta maaf yang menurut saya tidak perlu karena sudah tercermin dari tindakannya sejak pulang. Saya minta maaf kepadanya dan kami mulai hidup yang baru. Ya, kira-kira begitulah kisah kami dan kisah di balik potret itu. Anak yang paling kecil itu anak saya juga, bukan hanya anak istri saya. Saya kembali menengok ke potret keluarga itu setelah mendengar kisah yang panjang dari sang empunya rumah, saya jadi mengerti. Anak terkecil yang berbeda warna kulit adalah bagian dari keluarga itu. Bagian yang menjadi tanda betapa buruknya sebuah ketidaksetiaan, tetapi juga betapa luar biasanya sebuah pengampunan. Pengampunan yang menutupi pelanggaran. Potret keluarga selalu menyimpan cerita. Ada suka dan ada duka. Ada pertengkaran dan penerimaan kembali. Ada harapan dan kekecewaan. Pada akhirnya, memang hanyalah cinta yang bisa menyatukan. Suka dan duka, pertengkaran dan penerimaan kembali
harapan, dan kekecewaan. Benarlah sebuah nasihat di tengah segala gejolak kehidupan yang mengatakan, di atas semua itu, cinta merupakan sebuah pengikat yang bisa mempersatukan. Hanya cinta yang mempersatukan, hanya cinta yang menyempurnakan. Cinta yang terwujud menjadi sebuah kerelaan untuk berkorban bagi orang-orang yang dicinta. Karena tanpa pengorbanan, cinta hanya menjadi sebuah kata tanpa makna. Terima kasih. Luar biasa. Thank you so much, Mel. Wow. Keren ya. Reflektif juga untuk kita semua. Ininya nih, bagus banget penceritaannya, pembacaan ceritanya. Keren. Oke, baiklah. Terima kasih, Meli. Kita beranjak ke yang berikut. Ya, Umaymah Wahid. Umay. Oke, sebentar saya add spotlight dulu. Ya, silakan, Umay. Oke, saya deg-degan ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Tentang ini sebenarnya agak sedikit serius, akan tetapi saya sedang belajar bagaimana menyampaikan hal-hal yang sedikit serius menjadi enak disampaikan sehingga enak juga didengarkan. Saya bercerita tentang masa kecil saya dan tempat di mana saya pertama kali belajar. Tempat pertama kali saya belajar itu namanya adalah Menasah. Maka saya memberi judul cerita hari ini atau malam ini adalah Menasah Universitinya Orang Aceh. Sebenarnya setiap orang Aceh itu, apalagi yang tinggal dan lahir di Aceh, mereka selalu belajar di Menasah, terutama ketika mereka kecil. Dan di Aceh ada 6.000 kampung atau desa. Jadi setiap desa ada Menasah. Bahkan satu desa jika masyarakatnya atau penduduknya padat, Menasahnya lebih dari satu. Nah, di Menasah inilah kami anak-anak ketika masih anak-anak diantarkan oleh orang tua untuk belajar mengaji, untuk belajar sholat dan juga belajar berbagai hal yang lain. Nah, bagi laki-laki Aceh, Menasah juga merupakan tempat mereka menempa pengalaman kemandirian dan juga belajar menjadi pemimpin. Karena mereka diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya di Aceh selalu ada kenduri. Kami merayakan hari kelahiran Muhammad itu selama 3 bulan, atau dalam bahasa orang Betawi dinamakan Maulid, ya gitu ya. Jadi perayaan itu sesuatu yang menyenangkan bagi orang Aceh. Makan itu sesuatu kegembiraan bagi orang Aceh. Oleh karena itu, bulan-bulan ini atau dari bulan kemarin, kami masih merayakan kegembiraan bersama di setiap desa di kampung, yaitu di Menasah-Menasah. Masyarakat berkumpul, kemudian membawa makanan bersama-sama, dan kemudian sama-sama menikmati makan tanpa ada perbedaan. Siapapun boleh duduk di mana saja, kemudian mendapatkan makanan yang dibawa oleh semua anggota penduduk yang ada di kampung itu, dan makan secara bersama-sama. Nah, sebenarnya Menasah ini bukan hanya berfungsi seperti itu saja. Menasah juga tempat pertama atau di mana pemerintahan di setiap kampung atau di daerah lain dibilang desa atau kelurahan berada. Menasah juga digunakan untuk menyelesaikan banyak konflik atau masalah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Menasah juga
diberi peran untuk perempuan dan laki-laki. Sama-sama punya kesempatan untuk berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, biasanya di setiap desa ada menasah utama dan kemudian ada menasah yang lebih kecil. Menasah utama ini digunakan untuk sholat dan mungkin mengaji, dan kemudian menasah kecil digunakan untuk berdiskusi atau ada program-program pemerintah mungkin seperti itu, dan juga mengaji bagi anak-anak yang masih kecil. Mungkin ada seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, tergantung mungkin kesepakatan orang tua di menasah tersebut atau di kampung tersebut, kemudian anak-anak diantar oleh orang tuanya untuk belajar mengaji. Dan menasah ini dalam masyarakat Aceh disebut merupakan simbol sosial budaya dan juga politik. Eros Jarot pernah menyampaikan bahwa untuk mengetahui orang Aceh, maka belajarlah menasah mereka. Untuk mengembalikan orang Aceh menjadi orang yang seperti apa, kembalilah ke menasah. Oleh karena itu, begitu pentingnya menasah. Menasah ini juga kami sebut sebagai sekolah pertama bagi anak-anak, dan juga sekolah keberlanjutan bagi juga anak-anak perempuan yang belajar banyak hal di situ. Kemudian menasah ini juga tempat berkumpul, oleh karena itu kami menyebutkannya juga sebagai community center dan juga education center. Kemudian tentu saja di menasah ini juga banyak hal lain diadakan, ya, dilaksanakan. Tadi saya menyampaikan bahwa menasah ini digunakan juga untuk memutuskan banyak masalah, untuk memutuskan hal-hal yang misalnya kapan akan menanam padi, kapan akan pergi ke laut, kapan akan berladang, dan juga lain sebagainya. Bahkan sebuah perkawinan pun biasanya dibicarakan, dirapatkan antara para orang tua, misalnya, yang akan membantu satu sama lain di menasah. Soal bagaimana membantu soal jika ada yang meninggal pun juga dibicarakan di menasah. Segala hal kepentingan masyarakat juga disimpan di gudang yang ada di menasah. Itulah peran menasah bagi orang Aceh. Tapi ada persoalan yang sangat krusial saat ini. Kalau sebelumnya memang menasah di Aceh dibangun dari kayu-kayu, ya, dia agak bentuknya tinggi, kemudian tapi sekarang setelah tsunami, ya, perubahan terjadi. Semua orang bahagia dengan perubahan itu tentu saja, karena Aceh dipandang lebih terbuka, lebih bisa menerima banyak orang asing dan lain sebagainya. Pada dasarnya sejarah sudah mencatat nggak ada masalah bagi kami, bagi orang Aceh datang orang dari mana saja. Tapi realitanya sekarang ini setelah tsunami, perubahan terkait menasah dan perannya telah berubah, telah bergeser. Bangunannya sih lebih bagus, lebih indah, lebih kuat, ya. Dari kayu berubah menjadi beton-beton yang sangat indah, dengan cat-cat yang luar biasa, ya, berwarna-warni dan menyenangkan mata, dan juga indah juga, ya, untuk berfoto-foto, mungkin mau Instagram dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi terlihat nyatanya fungsinya berubah, ya. Menasah yang dulu banyak didatangi oleh anak-anak, menasah yang dulu banyak anak laki-laki dan perempuan belajar sesuatu terkait dengan nilai-nilai sosial budaya Aceh, atau kami menyebutnya dengan Resam Aceh. Nah, sebagai sebuah university bagi masyarakat Aceh, di mana berkumpul, di mana berinteraksi, olahraga di situ dan lain sebagainya, karena cukup luas biasanya lapangan atau tanah menasah itu. Akan tetapi saat sekarang menasah tergantikan posisinya. Menasah tergantikan oleh teknologi, menasah tergantikan oleh TV, menasah tergantikan oleh gadget dan lain sebagainya. Dan itu merupakan sebuah persoalan yang cukup krusial saat ini, karena pada dasarnya banyak terjadi perubahan di masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh yang dulu amat lekat dengan misalnya dengan agama mereka, dengan sosial budaya mereka, dengan nilai-nilai keacehan mereka, nah sekarang agak luntur, gitu ya. Mungkin sekarang banyak dikenal dengan kualitas pendidikan yang cukup buruk misalnya, atau dikenal dengan banyaknya narkoba dan lain sebagainya,
Itulah realitanya, karena Menasah hanya berfungsi, tidak lagi berfungsi sebagaimana nilai-nilai yang sebelumnya, yang diwariskan dari sejak Sultan Iskandar Muda. Menurut sejarahnya sih seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, salah satunya disebutkan berdasarkan hasil riset bahwa karena terjadi perubahan, ya, mungkin orang-orang Aceh sebagian cukup kuat dengan perubahan. Sebenarnya perubahan ini tidak ada masalah, itu hal yang sangat wajar. Dan itu memang keabadian, ya, perubahan yang abadi katanya, yang lain akan fana gitu ya, akan hilang. Nah, tapi ini merupakan sebuah persoalan bagi masyarakat Aceh di mana hilangnya kekuatan nilai-nilai dan hilangnya kekuatan sosial budaya yang kemudian akan mengubah karakter masyarakat Aceh, ya. Ini menjadi persoalan saat sekarang ini. Dan kemudian nilai-nilai itu kemudian tentu saja sebenarnya akan membentuk orang Aceh itu sebagaimana, walaupun tentu ya perdebatan terjadi, bukan berarti orang Aceh orang paling baik, enggak juga sih sebenarnya, akan tetapi setidak-tidaknya setiap budaya kan pasti punya nilai. Kita dibangun dari filosofi dan nilai yang kita yakini. Konsekuensi logisnya itulah yang akan membentuk kita menjadi seperti apa. Dimanapun kita berada, tentu ada bahasa ibu yang tidak akan pernah hilang. Nah, inilah yang khawatir saat ini di Aceh, walaupun menasahnya sangat banyak, ada 6.000 lebih menasah, akan tetapi ternyata fungsinya sangat berkurang. Saat ini misalnya berdasarkan data di Aceh, sekitar 40-45% anak-anak Aceh nggak bisa mengaji, padahal sebelumnya menasah digunakan untuk mengaji, belajar mengaji dan juga lain-lain sebagainya. Ini sebuah persoalan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum apa yang harus dilakukan, sebenarnya romantisme tentang menasah ini dibawa oleh orang Aceh kemana saja, termasuk ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini ada perkumpulan masyarakat Aceh namanya Taman Iskandar Muda, dan sudah berusia sekitar 78 tahun. Nah, 78 tahun ini punya cabang Jakarta dan sekitarnya, akan hampir seluruh Indonesia, dan kemudian di sekitar Jakarta, Cilegon, Kerawang, dan lain sebagainya, kami juga punya sekitar 34 menasah. Nah, inilah yang dikatakan bahwa romantisme orang Aceh selalu membangun menasah di mana mereka berada. Karena bagi orang-orang yang lama, menasah itu adalah wajah mereka. Menasah itu adalah nilai budaya mereka. Tanpa menasah, mereka tidak merasa sempurna. Tanpa menasah, seakan-akan ada kehilangan romantisme terhadap Aceh. Dengan ada yang menasah, mereka merasa bahwa mereka dekat dengan Aceh, walaupun secara geografisnya mereka jauh. Nah, bagaimana caranya kemudian orang Aceh bisa kembali mengembalikan hal-hal yang telah berubah tadi atau berkurang fungsi menasah? Ada satu hal yang paling menarik sebenarnya, yaitu menyembuhkan orang Aceh, mengembalikan karakter orang Aceh, walaupun dengan cara yang baru, dengan kompilasi atau pendekatan-pendekatan baru, yaitu dengan cara kembali ke menasah. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Tentu saja orang-orang Aceh sendiri. Orang Aceh sendiri harus bersama-sama membangun Aceh kembali dengan ke menasah. Karena dasarnya Gampung itu adalah kekuatan pertama untuk membangun masyarakat. Kalau Gampung sehat, kalau masyarakat sehat, maka negara pun akan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita dapat ilmu baru ya tentang menasah, tentang antropologi Aceh gitu ya, dan tentang keresahannya seorang Aceh yang bernama Umaymah. Sorry, cara berceritanya belum bisa. It's okay, nanti kita ini bisa dijadikan sebuah cerita yang bentuknya cerita gitu ya, melalui mungkin tokoh, ada tokohnya di situ, terus keresahan tokohnya itu diungkapkan, diceritakan. Ini sebenarnya bisa jadi cerita yang menyentuh ya, but that's okay. Thank you so much. Ini buat saya ilmu baru juga ya, keresahan menasah. Di tempat lain mungkin nggak ada nih budaya menasah ya. Thank you. Oke, yang berikut siapa? Kita masih punya beberapa penutur lagi yang terdaftar. Saya, ya, silakan Bun. Bun ini yang pertama kali datang tadi.
Thank you, Baik. masih seger kayaknya. Silakan Bun. Terima kasih Mbak Imung. Jadi malam ini Sebentar. saya akan Iya. Dipersiapkan dulu spotlight dan ini. Iya. baik. Apakah saya jelas terlihat dan jelas terdengar Mbak Imung? Yes. Jelas, Baik. jelas. Baik, malam ini saya akan membawakan cerita dari negeri leluhur saya, Korea. Bukan. Negeri leluhur saya, Tiongkok. Jadi pada suatu masa di negeri Tiongkok, terdapat sebuah biara Buddha di mana tinggal beberapa orang biksu ya atau pendeta agama Buddha. Di tempat itu juga hidup seekor anjing yang lucu, sehingga ya beberapa dari biksu tersebut senang bermain-main dan bercanda dengan anjing yang lucu tersebut. Nah, pada suatu ketika biksu-biksu tersebut sedang berdoa bersama, anjing ini masuk ke dalam ruangan dan ia mulai menggonggong, kemudian menggigit-gigit dan menarik-narik jubah biksu kepala biara. Karena ya rupanya anjing itu ingin mengajak kepala biara tersebut untuk bermain-main. Nah, karena merasa terganggu, kepala biara tersebut kemudian memanggil salah satu muridnya. Hei, biksu muda, tolong kau ikat anjing ini di tiang luar. Kemudian biksu tersebut mengikuti perintah itu dan mengikat anjing tersebut di tiang. Setelah ibadahnya selesai, kepala biara tersebut kemudian melepaskan anjing itu dan berkata kepada murid-muridnya, mulai dari sekarang, sebelum kita mulai sembahyang, tolong kalian ikat anjing ini di tiang di luar. Terus, nah sejak itu, setiap kali para biksu tersebut akan beribadah, anjing ini akan diikat di tiang terlebih dahulu. Tujuannya itu supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Hal ini tetap dilakukan oleh mereka setiap kali mereka mau mulai beribadah, bahkan setelah kepala biara tersebut meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi setelah anjing tersebut tua, kan anjing itu pasti tua kan, dan mati? Yang dilakukan adalah mereka mencari anjing baru dan mengikat anjing itu di tiang setiap kali mereka akan mulai bersembahyang. Nah, pada suatu hari, pada waktu mereka akan mulai bersembahyang, anjing ini nggak tahu ketahuan ada di mana. Mereka cari, sehingga mereka harus memundurkan jadwal ibadahnya karena harus cari anjing tersebut. Setelah mereka ketemu, mereka ikat, baru mereka mulai doanya. Nah, sejak itu, mereka memutuskan untuk mengikat anjing ini terus-terusan di tiang, supaya ya kalau mereka nggak usah repot-repot cari anjing itu kalau mereka mau mulai sembahyang. Nah, ketika anjing tersebut mati, apakah yang mereka lakukan? Bapak Ibu bisa menebak? Cari Ya. anjing baru lagi. Mereka, betul sekali Mbak Imung. Mereka cari anjing baru dan diikat di tiang. Nah, jadi ketika anjing baru tersebut mati, akan dicari gantinya untuk diikat di tiang. Dan demikian hari itu mereka lakukan selama bertahun-tahun, terus-menerus selama berabad-abad. Sampai akhirnya beberapa generasi kemudian ada seorang biksu muda yang tinggal di biara tersebut. Dan dia melihat anjing yang diikat di tiang tersebut. Terus dia merasa kasihan pada anjing tersebut. Dan dia berkata dalam hati, aduh kasihan sekali anjing ini. Ia kelihatan nggak happy, dia sedih sekali. Karena memang seekor anjing harusnya dia bebas, bisa bermain-main, dia bisa lari-lari. Tapi ya sekarang harus terikat tali terus-menerus sepanjang hari. Bagaimana dia bisa bahagia? Gitu. Nah, kemudian dia mencoba untuk melepaskan anjing tersebut. Tapi mengetahui hal ini, biksu-biksu lain itu mencoba mencegahnya. Hei, apa yang kau lakukan, biksu muda? Kemudian biksu itu berkata, aku ingin melepaskan anjing malang ini. Apa sih salahnya anjing ini sehingga harus diikat terus-menerus? Dia juga berhak hidup bebas, hidup bahagia seperti kita semua, seperti anjing-anjing lain juga. Tapi biksu-biksu lain berkata, ini adalah aturan dari nenek moyang kita dan sudah menjadi tradisi selama berabad-abad. Kalau sampai ada yang berani melanggar aturan tersebut,
pasti kita semua akan kualat. Dan demikianlah mereka berdebat, dan perdebatan ini bukan cuma terjadi sekali, tapi berulang kali sampai bertahun-tahun, hingga pada akhirnya walaupun banyak yang menentang, ya sebagian besar setuju untuk melepaskan anjing yang diikat tersebut. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan anjing tersebut ketika ikatannya dilepas? Ternyata anjing tersebut tetap diam di dekat tiang tersebut. Karena dia sudah bertahun-tahun terbiasa diikat di tiang dan tidak tahu apa yang dia lakukan walaupun talinya sudah dilepas. Jadi pesan moral dari cerita ini, kita mungkin punya kebiasaan, punya tradisi untuk melakukan sesuatu, tapi ketika terjadi perubahan, hendaknya kita juga bisa lebih beradaptasi ya dengan perubahan yang ada. Jadi demikianlah cerita dari saya. Sekian, terima kasih. Mbak Imung, back to you. Thank you, Bun Bun. Cerita yang inspiratif juga ya. Jadi kita relate that. Tadi dengerin ceritanya tentang apa namanya kejadian terus berulang. Saya mikir kita juga melakukan hal yang sama dalam konteks yang berbeda ya. Dan ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari situ ya. Thank you so much, Bun. Masalah Mbak Imung. Ada penutur lain yang sudah mendaftar waktu kemarin itu, jadi tinggal 2 ya. Kita sudah tadi dengan Nurul, dengan Melisa, dengan Nya Umaima, dan dengan Bun Bun. Jadi masih ada Mita dan nanti saya tutup dengan cerita pendek dari saya. Gitu ya. Baik, sekarang Mita, apakah sudah siap? Mbak Imung, kedengeran? Oke, saya add spotlight. Terima kasih atas waktunya. Aduh, aku jadi deg-degan setelah mendengar cerita teman-teman yang luar biasa ya malam ini. Terima kasih sebelumnya Mbak Imung sudah mengundang aku dan meminta ikut berbagi. Judul cerita malam ini adalah Setiap Saat Merupakan Awal yang Baru. Tertawa, bahagia, ceria. Ku duduk di tepi pantai Sanur Bali, memandang jauh ke laut, dengarkan suara ombak, nikmati awan biru. Tuhan, terima kasih atas nikmat-Mu. Ku hadir di sini bersamamu. Ku tak ingin pergi darimu. Hanya peluk indahmu hadir dalam mimpiku. Berdoa dalam hatiku agar ku tetap dalam alam-Mu, Tuhan. Syukur ku panjatkan padamu. Ku dapat hadiri diriku dalam surga-Mu. Saat kembaliku ke Jakarta, gelisah hampiri hatiku. Betapa hiruk pikuk kotaku. Puluhan juta manusia berburu mencari nafkah. Ku hela nafas panjangku, menginjak rem dan gas berganti. Rem dan gas berganti. Rem dan gas berganti. Ku hela nafas panjangku. Tak sangka 3 jam ku terjebak dalam lalu lintas Jakarta. Berbaring daku pasrah, berharap pertolongan-Mu, Tuhan. Tiba-tiba nyeri perutku, air mata mengucur di pipiku. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Sanggupkah ku berjibaku kembali setelah puluhan tahun tinggal di sini? Hatiku tertinggal di Ubud, Bali. Surga dunia hijau nan sejuk. Tawa, bahagia, ceria.
Bali, ku akan kembali menemuimu satu hari. Tuhan, berikan kesempatan kedua untuk hidup. Ku kan kejar mimpiku. Baik, Mbak Imung, itu saja sedikit puisiku malam ini. Terima kasih semuanya. Mantap. Mita ini semenjak pulang dari Bali jadi terinspirasi jadi a poet gitu ya. Udah aku lihat beberapa puisi dalam bahasa Inggrisnya udah sering tuh diposting. Semoga kedepannya jadi penyair yang terkenal ya, Mita. Terima kasih. Thank you. Nah, sebelum saya akhiri dengan cerita dari saya, ini paling 3 menitan gitu ya. Saya mau menyapa semua yang ada di sini. Terima kasih meskipun datang agak terlambat. Ada Kak Maya, Kak Endo, dan Kak Nui. Terima kasih sudah hadir juga. Masih semangat ya? Sedikit lagi. Halo, masih semangat. 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 Oke, cerita ini akan saya bacakan gitu ya, karena nggak kayak Bun-Bun yang tadi kayaknya nggak dibaca, itu udah lancar aja gitu ya, diekspresikan. Keren. Iya benar, keren-keren semua. Oke, saya add spotlight dulu. Dan remove spotlight. Terima kasih ini untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar-komentar indahnya. Kayaknya teman-teman semua yang menerima juga akan sangat menghargai gitu ya. Jadi saya kalau bisa ada kesempatan saya juga akan tuliskan itu. Sementara itu saya buka dulu ininya, komennya. Oke, apakah semua sudah siap dengan telinganya? Ya. Sudah ya. Oke, judulnya Siap. Iya, terima kasih. Tiap pagi Pak Dono, ini nama asli yang disamarkan ya, guru kelas 4 SD tempatku belajar, selalu memulai pelajaran dengan menyapa kami. Selamat pagi anak-anak, siapa mau cerita atau bertanya? Kali ini saya, si buruk rupa dan pemalu, dengan gamang bertanya. Pertanyaan ini saya ambil dari artikel koran yang saya baca sore sebelumnya. Saya sungguh penasaran dengan isi artikel itu. Saya membaca yang rakus waktu kecil. Buku, koran, komik, majalah, bekas bungkus sayuran, apa aja. Maklum, kami tak punya TV. Telepon genggam belum ada, apalagi internet. Tapi keluarga kami yang pas-pasan masih bisa berlangganan koran. Namanya Harian Pelita. Ada juga majalah Harmonis dan Panji Masyarakat. Pasti teman-teman jadi bisa menebak kira-kira umur saya ada di mana. Ya, I'm part of this ancient generation. Iya, ketahuan banget ya. Nah, buku bacaan lain termasuk komik saya biasanya pinjam dari keluarga Budi Slamet yang memang kaya luar biasa. Bahkan mereka punya ruang perpustakaan sendiri. Kalau saya ke sana, saya merasa ada di surga buku-buku ya. Nah, di kelas itu saya akhirnya ngomong seperti ini. Pak Guru, saya mau tanya, Pak, kalau buah zakar itu seperti apa ya? Pak Dono terdiam beberapa saat. Murid-murid anteng aja. Mereka juga mungkin baru kali ini pernah dengar ada nama buah namanya zakar. Saya tiba-tiba merasa jadi anak paling pintar. Hidung saya kembang kempis saking bangganya. Saya lihat keterkejutan di wajahnya Pak Dono. Tapi dia menyungging senyum. Saya pikir dia bangga dengan saya. Akhirnya si buruk rupa yang nggak pernah dipandang ini bisa bikin wali kelas guru saya ini terheran-heran. Dan dalam pikiran saya, dia berpikir begini, anak ini ternyata pinter ya. Tapi
lamunan pendek saya terbangun mendengar suara Pak Dono lagi. Dari mana kamu dapat nama buah ini? Wajah Pak Dono yang tadi agak senyum, sekarang kembali normal. Ya, kalau rada monyong sedikit, itu bukan karena pertanyaan saya, tapi sudah aslinya dari sana seperti itu. Kebanggaan saya semakin besar. Suara saya yang tadinya seperti tikus mencicit, kali ini lebih seperti singa. Roar, pede banget. Lalu saya bilang, "Ya Pak, saya baca di harian Pelita kemarin. Ada pencangkokan buah zakar yang berhasil di luar negeri. Saya belum pernah lihat bentuk buahnya seperti apa, termasuk jenis tanaman yang mana. Kalau tahu, kan barangkali saya bisa beli di pasar, Pak." Pak Dono tidak menjawab pertanyaan saya. Dia cuma tersenyum dan memulai pelajaran hari itu. Dan saya masih penasaran. Besoknya, ibu saya dipanggil ke sekolah untuk bicara dengan guru BP. Demikian. Kita mestinya ini nih apa Mbak Imung diterusin sampai apa yang terjadi setelah ibu guru dipanggil orang tuanya. Apakah yang terjadi? Dipanggil guru BP, dibilang ibu saya dinasihati. Dan dibilang saya terlalu dewasa. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu kan saat itu gitu. Aku bilangnya, aku nggak tahu kan, cuman baca itu. Seperti itu kira-kira. Jadi sekarang misteri itu terpecahkan ya. Ya, kita tahu Mbak Imung, maksudnya generasinya Mbak Imung. Karena kalau zaman sekarang, kalau anak naik biasanya gurunya akan menjelaskan lah ya dengan ini. Betul. Nggak seperti dulu kan dianggap tabu gitu kan. Betul, zaman dulu dianggap tabu seperti ini. Dan Kak Imung, aduh saya lagi serak nih. Kalau kata Kak Ndoh tuh ya, istilah resmi organ tubuh itu di zaman kita memang tidak dikenal oleh anak-anak zamannya kita gitu. Betul. Istilah resmi organ tubuh itu nggak akan dikenal. Tapi coba kalau pakai bahasa lokal, wah langsung connect auto connect gitu. Iya. Kira-kira pesan moralnya apa dari situ? Jadi menurut si Pak Dono, betul, kamu anak SD yang sudah terlalu dewasa bahasanya. Tapi teman-teman saat itu kan cuek karena nggak ngerti gitu. Coba kalau misalkan ada yang menjelaskan, misalkan Pak Dononya seterbuka guru zaman sekarang gitu loh. Yeah. Misalkan anak-anak buah zakar itu istilah ini. Kan itu nggak mungkin, maksudnya nggak akan memberikan efek ke vulgaran kan gitu ya. Betul. Seperti kata Bu Ndoh tuh kalau mau mengajarkan anak ketika zaman generasi berikutnya gitu. Ya kalau mau menyebutkan organ vitalnya laki-laki ya sebutkan gitu. Yeah. Organ vitalnya perempuan juga sebutkan dengan menyebutkan nama resmi. Kalau mereka tahu nama resminya, maka bahasa lokal itu nggak akan jadi olok-olokan gitu ya. Gitu. Pak Dono mungkin saat itu terlalu permisif ya. Sudah ketakutan duluan kalau ada anak yang tahu tentang istilah-istilah tabu gitu. Iya. Padahal kalau dijelaskan ya, kan anak-anak zaman kita sekolah SD dulu tuh suka mengolok-olok lawan jenis dengan menyebutkan organ kelamin kan gitu, iya. Dengan bahasa lokal gitu loh. Bukan bahasa bahasa formal ya. Yang iya.
saya juga nggak taunya karena ada pencangkokan buah gitu ceritanya. Jadi saya mikirnya cangkok buah apa Ya, kan belum pernah tahu tumbuhan gitu. ya, tumbuhan gitu. Tumbuhan, iya mau cari di pasar. Iya. Pertanyaannya sih ketahuan Kak Imong anak kecil gitu. Tapi juga yang menarik adalah ibu saya setelah itu marah-marah. Ya, karena orang tua kita ya generasi zaman situ juga nggak akan menggunakan bahasa-bahasa resmi juga. Iya. Gitu Ya, kira-kira. begitulah. Thank you, Noi. Yang lain, terus sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin berkomentar menanggapi apa sesi kita hari ini. Silakan. Saya komentar ya Bu Imo. Silakan Pak Ate. Ternyata cukup moderat ya, dalam arti kata tadinya kalau dikatakan jangan bicara topik SARA misalnya begitu, malah dibilang sarap begitu ya. Ya. Ternyata ya ngomong buah sakar juga masih oke, ya kan? Ngomong bangsa Aceh juga masih oke kan gitu kan? Ya. Walaupun itu juga menyangkut ras, walaupun ada juga yang menyangkut seks ya kan? Ya. Jadi ya saya paham bahwa lebih luas lagi. Tapi kalau tentang ceritanya Bu Imung tadi, barangkali si murid tadi saya lupa namanya siapa, memang dia tidak tahu ya, jadi di dalam ketidaktahuannya bahwa itu sebenarnya buah organ ya saya sendiri itu Pak. Nggak tahu kan. Kalau misalnya dinamakan buah pelir pun juga nggak tahu dia retapan kan. Iya. Kita mengerti buah mungkin hampir sama dengan murid yang tidak tahu buah dada juga dia tidak tahu kan begitu. Iya. Ya. Jadi tapi saya menangkap esensinya. Jadi menyebut buah dada, buah sakar tidak termasuk seks kan gitu. Enggak, ya tergantung konteks juga ya Pak ya. Betul. Terima kasih. Thank you Pak Ate. Lain kali Pak Ate boleh ikut juga nih Pak. Boleh, boleh. Saya sudah melihat rambu-rambunya sampai di mana begitu kan? Ya. Ya. Jadi hari ini tidak terlalu ramai karena ini bulan Desember. Kita kemarin juga masalah tanggal ya agak bingung karena ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah biasanya itu hari Sabtu keempat setiap bulannya. Jadi kalau ingin join bergabung menjadi penutur silakan. Ketika kita bertutur itu sebenarnya kita sedang membangun koneksi. Kita sedang membantu diri kita sendiri dan orang lain menumbuhkan selain sel-sel otak baru itu tuh hormon-hormon deso ya. Ada dopamin, ada E-nya apa? Ada yang tahu nggak? Apa P-nya? Deso, hormon deso. Hormon deso. Iya, dopamin, E-nya, endorfin. Ini endorfin. Anak saya nyeletuk di sini endorfin. N-nya deso begitu ya? Iya. Hormon berikutnya adalah S-nya serotonin. Dan yang satu lagi O-nya oksitosin. Oksitosin. Yes. Ini ada Mbak Maya yang selaku seorang psikolog. Psikolog psikiater ya, Mbak Maya? Kebetulan aja Kak Imung tahu. Ayo di-share dong Kak Maya. Dan saya menangkap Bu Imung, spiritnya dari cerita di sini ini. Oh sorry, Maya mau cerita silakan dulu. Untuk aja. Boleh komentar Mbak Imung atau? Iya. Suaranya menghilang. Itu Pak Adi tadi belum selesai. Oh ya, saya lanjutkan. Saya menangkap rupanya nuansa bertutur, bercerita di sini perlu dibawakan dalam gaya seperti sandiwara radio begitu ya. Kalau saya melihat Bun Bun cerita tadi,
Itu nuansanya sandiwara radio, benar-benar kan? Ketika ngomong apa, suaranya dirubah, begitu kan? Ya, saya nangkap. Jadi harus begitu rupanya. Enggak juga, Pak. Raksasa berkata, begitu kan? Kalau ngomong raksasa. Bebas Lalu sih, Pak. bebas ya, oke. Bebas. Jadi yang penting adalah jadi bentuknya tidak harus cerita seperti cerita alur. Tadi seperti esai yang disampaikan oleh Nya Umaymah itu juga boleh. Atau kalau ada lagi gelora jiwa untuk marah-marah, boleh juga. Misalnya marah-marah terhadap situasi sosial atau apa, dalam bentuk rant itu juga nggak masalah. Rant atau Betul. Betul. Ya, jadi supaya Dan kaya saya melihat aja. ketika Melisa membawakan tadi penuh dengan emosi, dengan ya sedih gitu kan, itu kan ya saya nggak tahu apakah benar sedih atau dibuat sedih karena bercerita gitu. Kalau Ibu Paramita memang dibuat dengan tangannya memukul-mukul meja tadi kan. Ya, saya menangkap nuansanya. Iya, tapi cerita hari ini juga beragam ya. Itu yang menyenangkannya, ada puisi, ada esai, ada bentuk penuturan cerita yang apa namanya? Tadi yang Bun-Bun itu seperti apa ya? Sebuah cerita rakyat gitu ya. Dan ada yang berdasarkan apa namanya? Kejadian sebenarnya begitu. Nah, next time silakan Bapak Ibu teman-teman. Nah, sebelum tadi Umay mau menyampaikan sesuatu. Tadi ya yang paling menarik itu bagaimana membuat cerita itu punya kekuatan ya, penetrasi gitu ya, mempersuasi orang. Nah, itu yang saya sedang ingin belajar gitu, gimana caranya. Tadi di cerita Mas Bun tadi ya, memang kadang-kadang kan memang kalau ada sesuatu, kita menerima sesuatu kan dari sebagai sebuah tradisi ya, pengetahuan ya, sehingga kita menerima saja gitu, walaupun terkadang itu dilakukan oleh orang-orang yang sekolah juga gitu ya kan, mau nggak mau tradisi itu kita terima. Kadang bukan hanya soal tadi ya, yang lain-lain juga sering, dan ini juga merupakan sesuatu dari ini ya, kekuatan cerita gitu, karena katanya narasi itu jauh lebih kuat daripada pengetahuan itu sendiri gitu ya. Apakah itu benar? Mungkin sudah dibuktikan oleh Pak Imung dan teman-teman bahwa narasi itu jauh lebih canggih ya, lebih kuat. Buktinya kekuatan sebuah film atau sebuah cerita jauh lebih powerful dibandingkan buku-buku dan lain sebagainya kan, dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu kan. Walaupun cerita itu katanya, tapi kan sepanjang hidup kan orang terus percaya gitu. Misalnya seseorang mungkin nggak tahu ya, Mbak Ibu mungkin sudah pernah tinggal di mana, di Jerman. Ketika misalnya ketika seseorang yang sudah punya pengetahuan yang tinggi, misalnya mengalami mengandung dan lain sebagainya, kemudian dibilang jangan bawa ini ya, bawa itu karena nanti gini, masih percaya enggak gitu kan. Kadang-kadang kan nggak mau harus percaya karena tradisi dan lain sebagainya. Padahal pengetahuannya udah sangat rasional itu ya, udah belajar logika di kampus, belajar ini, belajar itu, tapi kemudian harus ikut dengan tradisi-tradisi yang ada, karena kalau enggak nanti masalah lagi. Kadang-kadang mengubah itu memang luar biasa sekali. Nah, gimana strateginya itu teman-teman untuk membuat orang mau mendengarkan cerita kita? Nah, itu menarik, saya pikir luar biasa. Insight-nya keren. Mbak ini apa namanya, ahlinya komunikasi, jadi apa namanya, ya, reviewnya juga keren gitu ya, bagus. Thank you so much, Mai. Yo, ada yang lain tadi, Kamaya ada di jalan ya, masih sekarang bisa nggak Kamaya? Mungkin sebelum Kamaya boleh saya sedikit. Kakak Endo, silakan Kakak Endo. Kakak Endo ini juga pencerita yang luar biasa. Tapi beliau paling jagonya tuh dengan menulis. Tinggal Terima kasih. Terima kasih walaupun itu berlebihan. Mohon maaf, pertama-tama saya tidak membuka video karena di rumah sedang ada tamu.
saya tertarik pertama dengan cerita Kak Umaymah ya. Iya, Mbak, makasih. Tentang menasa ya, tentang menasa. Nah, menurut saya cerita itu sangat menarik dan sangat penting karena orang-orang suatu saat nanti akan benar-benar merasa kehilangan manasa itu, seperti juga sekarang ini orang-orang sedang kehilangan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Dan kalau di negara kita ya, nilai-nilai Pancasila sepertinya hanya sebuah jargon, sehingga banyak anak-anak di zaman sekarang itu menjadikannya hanya sebagai pengetahuan yang teoritis. Misalnya contoh, dulu kita dan orang-orang terdahulu selalu disiplin, misalnya membuang sampah itu di tempatnya. Sekarang membuang sampah di tempatnya merupakan sebuah hafalan bagi siswa-siswa yang kira-kira akan membuat ulangan mereka menjadi 100 jika jawabannya benar. Sementara prakteknya itu jauh dari teori tersebut. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah semua orang, hampir semua orang, maaf maksud saya, ketika tidak melakukan itu, membuang sampah sembarangan, sehingga nanti suatu hari ketika orang itu mengalami banjir atau kemudian limbah pabrik, limbah yang berbahaya itu merusak laut, merusak sungai, sehingga kita semua tidak memiliki makanan sehat dari sungai, dari laut karena limbah tersebut, barulah kita akan merasakan penyesalan yang tak berujung. Begitu pula yang tadi ya, pesan moral dari cerita Kak Umaymah. Nah, kalau saya salah sebut, betul ya Kak Umaymah ya? Cut Uma. Enggak, Mbak. Enggak pakai cut, Umay aja. Ya maaf, ya Mbak Umay. Saya merasakan jika suatu hari nanti orang-orang itu kehilangan nilai-nilai dari menasah itu, atau kehilangan jati diri sebagai seorang bangsa gitu ya. Kalau Aceh mungkin dicerminkannya oleh menasah, kalau kita mungkin nilai-nilai nilai Pancasila atau nilai spiritual. Suatu hari nanti kita akan benar-benar merasa menyesalinya dan kehilangan semuanya, baru kita akan merasa bahwa bisakah kita kembali menjadi orang-orang yang seperti seharusnya gitu. Maka cerita tadi menurut saya adalah sangat penting untuk kita refleksikan dan kita sebar sebagai suatu kebaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, Mbak Umang. Thank you. Ini ya, tapi satu lagi. Ya, maaf. Udah panjang masih mau nambah lagi. Oke. Ya, cerita Mas Bun Bun. Halo Mas Bun Bun. Halo Mbak. Ya, saya tertarik dengan pemuda yang berani tadi ya. Pemuda itu menurut saya sangat revolusioner gitu ya. Iya, betul. Karena dia mau mendobrak sebuah tradisi yang dianggapnya itu adalah bagian dari sebuah nilai spiritualitas ya, dianggap orang banyak, misalnya dengan orang-orang biksu senior itu mengatakan ini adalah tradisi nenek moyang kita gitu kan, jangan engkau melanggarnya. Padahal secara logika biksu muda itu sebenarnya berpikir tentang agama yang sebenarnya, apakah benar dengan ketika beribadah itu harus ada anjing yang terikat. Nah, itu juga sebenarnya mungkin banyak contoh-contoh lain di agama yang lain pula gitu, bahwa banyak hal-hal yang
sebenarnya adalah bagian dari yang dulunya tidak sengaja, kemudian dibuat nilai-nilai yang dianut, yang kemudian orang-orang malah lebih fanatik terhadap itu dibandingkan terhadap nilai asli dari kitab suci. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih. Thank you Kakak Endo. Baik, sebelum Kalau saya bahasa Jerman terkait komunikasi namanya itu Avantgarde. Apa? Tokoh muda tadi namanya Avantgarde. 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 Jadi pendobrak itu tadi ya. Iya, betul. Semoga kita bisa menjadi pendobrak seperti itu. Memberikan disrupsi yang memberdayakan orang lain dan sekitar kita. Saya teringat ada satu, saya lupa siapa yang namanya, tapi dia bilang, you are like what 5 people around you, gitu katanya. Jadi maksudnya adalah kita itu refleksi dari 5 orang yang ada di sekitar kita, yang sering berkomunikasi sama kita dan lain sebagainya. Dan saya merasa teman-teman semua yang ada di sini itu kita punya kesamaan bahwa kita suka belajar, kita suka menggali dari sekitar kita, kita suka bertumbuh dan membantu orang lain bertumbuh. Semoga pertumbuhan kita ini mengakar kuat dan menjadi tempat di mana kita bisa berteduh di pohon-pohonnya yang akarnya kuat itu dan saling menguatkan di bawah akar-akarnya ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat berhari Minggu. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi tahun depan. Setahun dari sekarang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Imu sudah diundang. Terima kasih Mbak Imu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Bye. Terima kasih. Saya recordingnya saya tutup ya.